bermusyawarah dengan muridnya. Dia mempertanyakan beberapa pertanyaan, yaitu Imam Al-Ghazali pernah bertanya kepada muridnya dengan beberapa pertanyaan. Di antara pertanyaan yang dilontarkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala kepada muridnya, yang pertama kata Imam Al-Ghazali, "Wahai muridku semua, saya akan bertanya kepada kalian akan beberapa pertanyaan. Di antara pertanyaan itu yang dipertanyakan oleh Imam Al-Ghazali, yang pertama beliau menanyakan, apakah yang paling berat di atas permukaan dunia ini? Tentu berbagai macam jawaban yang diberikan oleh muridnya. Semua pertanyaan itu, semua jawaban yang dijawab oleh muridnya tidak disalahkan oleh Imam Al-Ghazali. Tetapi beliau mengatakan bahwa yang paling berat dan terberat di atas dunia ini, kata Imam Al-Ghazali, adalah menjaga amanah yang diberikan kepada kalian. Bahwa mau tidak mau, sanggup tidak sanggup, bahwa kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi berbagai macam amanah yang diberikan oleh Allah, berbeda-beda amanah setiap kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa di antara amanah yang diberikan oleh Allah, bahwa kalau kita laki-laki, kalau sudah dewasa, balik dan berakal, sudah mampu kita, maka kita bernikah. Dan setelah kita menikah itu, istri kita adalah amanah yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Setelah itu kalau diberikan oleh Allah karunia-Nya, kita diberikan anak, maka anak adalah amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Diberikan anak 1, 2, 3 dan 4, maka semakin banyak anak, semakin banyak berat amanah yang kita pikul. Bapak-bapak kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Amanah-amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita, tidak bisa kita mengatakan tidak sanggup memikulnya. Kalau sudah dipikulkan amanah oleh Allah kepada kita, mau tidak mau kita harus menjalankan amanah yang diberikan. Oleh sebab karena itu, pergunakan amanah sesuai dengan yang diamanahkan oleh Allah kepada kita. Pelihara amanah sebagaimana kita memelihara diri kita, begitu juga kita memelihara amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Semakin besar amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita, semakin besar tanggung jawab kita kepada Allah. Bapak-bapak kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dan pertanyaan selanjutnya dari pertanyaan Imam Al-Ghazali, "Wahai muridku, apakah yang paling ringan oleh kamu di atas dunia ini?" Dan berbagai macamlah jawaban murid. Ada yang mengatakan kapas. Kapas adalah sesuatu yang ringan. Al-Imam Al-Ghazali tidak menyalahkan, tetapi beliau mengatakan sesuatu yang paling ringan di atas dunia ini adalah meninggalkan sholat, kata Imam Al-Ghazali. Setiap kita pernah merasakan meninggalkan sholat. Kita yakin setiap diri kita pasti kita pernah meninggalkan sholat dengan sengaja. Merasa ringan kita meninggalkan salat itu. Tidak merasa bersalah kita setelah meninggalkan salat yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Bahwa meninggalkan salat adalah sesuatu yang paling ringan di atas dunia ini, kata Imam Al-Ghazali. Dan itu kita rasakan. Kita tidak melihat orang, kita lihat diri kita rasakan. Selama ini banyak kita yang meninggalkan
yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Tidak merasa apa-apa saja bagi kita setelah meninggalkan perintah Allah. Bapak-bapak kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Padahal sebagaimana yang kita ketahui bahwa di antara yang paling pertama yang dihisab, yang diperhitungkan oleh Allah adalah sholat yang kita perbuat. Diterima sholat kita, diterima seluruh amalan yang kita kerjakan. Kalau seandainya ditolak ibadah sholat, ditolaklah semua ibadah yang telah kita lakukan. Jadi oleh sebab karena itu merugi kita sebenarnya. Kita permainkan sholat yang diperintahkan oleh Allah. Sekalipun kita mengejar ibadah-ibadah yang lain, kalau ibadah salat kita tinggalkan, maka semuanya ditolak oleh Allah. Di antara pertanyaan yang lain yang dipertanyakan oleh Imam Al-Ghazali adalah, wahai muridku, apakah yang paling jauh di atas permukaan dunia ini oleh kamu? Apa yang paling jauh? Banyak jawaban dari murid, tetapi tidak satu pun yang benar. Imam Al-Ghazali mengatakan yang paling jauh di atas permukaan dunia ini adalah masa yang berlalu. Masa yang berlalu tidak bisa kita tarik kembali. Jadi merugilah orang-orang yang menyia-nyiakan masanya yang berlalu, tidak mengisi dengan sesuatu yang berarti. Dia biarkan saja masa itu berlalu tanpa adanya sesuatu yang kita perbuat yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Merugilah orang-orang yang seperti ini. Masa itu kalau sudah berlalu tidak bisa kembali lagi. Jumat hari ini bukanlah Jumat yang kemarin. Jumat satu minggu yang akan datang bukanlah Jumat hari ini. Jadi pergunakan waktu, isi waktu yang ada dengan sesuatu yang berarti. Artinya apa? Kita perbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hari-hari kita berlalu begitu saja tanpa diisi dengan sesuatu yang bernilai ibadah. Bapak-bapak kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dan pertanyaan terakhir yang dilontarkan oleh Imam Al-Ghazali adalah, apakah yang paling dekat oleh kamu di atas permukaan dunia ini? Ada yang mengatakan telinga, ada yang mengatakan mata. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa yang benar dari pertanyaan itu adalah yang paling dekat di atas dunia adalah kematian. Bahwa kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa kematian selalu mengintai kita kapan dan dimanapun kita berada. Kematian itu tidak memandang waktu dan kesempatan. Kematian itu tidak menantikan kita usia 80 tahun. Kematian itu tidak menantikan kita sakit terlebih dahulu. Tetapi kematian itu akan datang kapan waktunya sudah ditentukan oleh Allah. Bahwa setiap kita akan menemui kematian yang dijanjikan oleh Allah. Bahwa di surga itu ada pohon, di mana di daunan pohon itu banyaknya sebanyak jumlah manusia yang ada. Jadi nama kita tertera di daun yang ada di surga itu. Kalau seandainya kita sudah hampir mati, sudah hampir wafat, daun itu berubah menjadi kekuning-kuningan. Kalau daun itu sudah rontok dari tangkainya, maka pertanda kita akan dipanggil oleh Allah dan akan dijemput kita oleh malaikat maut. Begitu dekatnya kematian bagi kita. Kalau kita ingatlah betapa dekatnya kematian kepada kita, mungkin tidak mau kita memperbuat perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ada rasa takut kita kepada Allah, ada rasa takut kita
kita melaksanakan perbuatan yang dilarang oleh Allah kalau kita ingat kepada kematian. Kejadian-kejadian yang kita lihat sebenarnya itu bisa menjadi pelajaran bagi kita. Teman kita yang hari ini yang sehat, yang segar bugar, besok dipanggil oleh Allah dan kita diberitahukan bahwa si fulan sudah dipanggil oleh Allah. Banyak kita dengar berita-berita, hari ini dia sehat, besok dipanggil oleh Allah. Tidak siapa yang tahu kalau Allah sudah berkehendak. Mana tahu kita lagi yang dipanggil oleh Allah. Kita yang enak-enaknya meninggalkan perintah Allah, yang sedang suka-sukanya melaksanakan larangan Allah, sewaktu itu kita dipanggil oleh Allah. Apa yang bisa kita perbuat? Tidak ada yang bisa kita perbuat kalau panggilan Allah sudah datang. Yang kita harapkan adalah akhir kehidupan husnul khatimah, bukan su'il khatimah. Untuk mencapai kematian yang husnul khatimah itu perlu latihan, perlu perjuangan. Bagaimana kita bisa membiasakan diri kita sewaktu kita hidup untuk selalu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak bisa kita nantikan husnul khatimah itu tanpa kita barengi dengan amalan soleh yang kita lakukan. Bapak-bapak kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimahumullah. Ini yang paling kita takutkan, yang kita khawatirkan, bahwa di akhir hayat kita termasuk golongan yang su'il khatimah. Ini yang kita takutkan. Yang kita harapkan adalah kematian yang husnul khatimah. Kalau sudah su'il khatimah, tidak ada harapan kita berbangkit dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus mencapai bagaimana kita akan mati di dalam kalimat la ilaha illallah. Bagaimana kita mati nanti dalam keadaan husnul khatimah, itu yang akan kita raih, itu yang akan kita rebut. Caranya adalah mulai dari sekarang, mumpung diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kesempatan kesehatan, diberikan kita kesempatan harta, diberikan semua kesempatan oleh Allah. Pergunakan kesempatan yang ada untuk memperbaiki diri, membiasakan diri ini untuk selalu ingat kepada Allah kapan dan di mana saja. Mudah-mudahan Allah panggil kita dalam keadaan husnul khatimah dan kita dimasukkan oleh Allah dalam surganya bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun.